Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianta Kunepis Bagja, kelas elektro 1. Saya akan mengerjakan ulangan harian lisan. Sebutkan pembagian bumi menurut ahli geologi. Masa Perang-Gabrum di mana mulanya ada manusia purba sekitar 4,5 sampai 2,5 miliar tahun lalu. Kedua, Paleozoikum. Ketiga, Mesozoikum. Keempat, Kenzoikum. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. Pithecanthropus paleojavanicus diketahui sebagai jenis manusia purba yang paling tua. Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus holonensis. Apa yang dimaksud dengan masa praksara? Masa praksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sebutkan 10 pandai nenek moyang Indonesia. Pandai dalam berayal dan meraut, pandai dalam bercocok tanam, pandai dalam berbahasa, pandai dalam bertahan hidup, pandai dalam mempertahankan keturunan, pandai dalam berburu, pandai dalam membuat peralatan kuno, pandai dalam mencari makanan, pandai dalam kepercayaan, pandai dalam membuat tempat tinggal. Jelaskan jalur selatan dan jalur timur yang dilalui bangsa Proto Melayu. Dari Cina bagian selatan terus ke Indochina dan Siam, kemudian ke Pulau Indonesia dan menyebar. Mula-mulanya bangsa Proto Melayu menempati Kalimantan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Barat. Sebutkan kebudayaan yang ditinggalkan nenek moyang bangsa Indonesia. Tarian adat, bahasa daerah, alat musik, lagu daerah. Jelaskan mengenai teori evolusi dari Charles Darwin. Menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan perjalanan waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Sebutkan ciri-ciri bangsa Proto Melayu. Berasal dari Cina bagian selatan, Neolitikum batu muda, rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan mata sipit. Sebutkan periode-periode zaman batu dan sebutkan pula hasil kebudayaannya. 1. Zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Alat-alat yang dihasilkan masih kasar sebab teknik pembuatan masih sangat sederhana. Zaman Mesolitikum, zaman batu madya, batu muda. Pada zaman ini alat yang dihasilkan sudah lebih baik karena alat dari batu sudah mulai diubah dan dihaluskan seperti sampah dapur, kapak Sumatera. 3. Zaman Megalitikum, zaman batu besar. Zaman ini banyak kebudayaan yang terbuat dari batu yang berukuran besar seperti dolmen, menhir. Apa yang dimaksud Kekemendingan? Kekemendingan atau disebut juga sebagai Meden adalah salah satu hasil kebudayaan manusia purba paling terkenal pada zaman Mesolitikum. Kekemendingan adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Sebutkan ciri-ciri masa bercocok tanam. 1. Tempat tinggal manusia sudah menetap. Perubahan dari food gathering ke food producing. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan peternak. Masyarakatnya mengenal sistem pertukaran barang atau barter. Alat batu sudah diasah dan dihias. Ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Jelaskan sistem kepercayaan manusia purba di Indonesia. 1. Animisme. Pada kepercayaan animisme, manusia purba percaya terhadap roh yang mendiami semua benda. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Sebutkan ciri pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Hidup berkelompok dengan anggota sekitar 20-50 orang. Tidak pernah ada interaksi maupun transaksi dengan kelompok lain. Nomaden dan tinggal di gua-gua alami. Mulai mengenal sistem kepercayaan dan cara menguburkan jenazah. Telah mengenal alat sederhana untuk berburu dan meramu seperti kapak peribas dan kapak genggam. Sebutkan zaman-zaman logam di Indonesia. Di Indonesia hanya ada zaman perunggu dan besi. Sebutkan esensi sejarah menurut Muhammad Yamin. Sejarah menurut Muhammad Esa adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.